Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Yusuf. Sini saya akan menerangkan kembali atau menjelaskan kembali yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafik Aziza. Saya dari Prodi 1 Akuntansi semester 2 dengan NIM 242921036 dengan nomor absen 23. Jadi saya akan menjelaskan materi kedua, pertemuan ketiga. Nah, yang pertama itu ada P9 strip 6A, yang dimana soalnya itu Your company has equipment that costs 50.000 euro and that has been depreciated 22.000. Nah, di instruksinya itu dia yang pertama itu yang A, ada peralatan tersebut dibuat karena tidak memiliki nilai. Yang B itu dijual seharga 25.000 euro. Yang C itu dijual seharga 31.000 euro. Nah, kita jawab yang pertama itu yang A ya, peralatan dibuang karena tidak memiliki nilai sisa. Dimana kita tulis dulu, nah judulnya jangan lupa, Your company buat generational, nama akunnya itu accumulated depreciation di debit 22.000, loss on disposal di debit 28.000, equipmentnya itu 50.000. Nah, syaratnya itu gimana? Nilai buku sama dengan harga jual dikurang akumulasi depresiasi. 50.000 dikurang 22.000 sama dengan 28.000 buat disposal. Nah, yang B itu peralatan dijual seharga 25.000. Caranya pertama, kayak tadi sama, bedanya nih untuk melihat ini nih, kan kita udah ngeliat disposal sebelumnya itu 28.000. Nah, kita taruh bawahnya ini, selanjutnya 28.000 ini dikurang dengan 25.000. 25.000 dari mana sih? Dari peralatan yang jual harga 25.000 dari soalnya ya. Sama dengan 3.000. Ini masih loss on disposal. Loss on sale atau loss on disposal. Kenapa? Karena loss on disposal lebih gede daripada harga jual. Jadi dia loss. Oke. Yang ketiga itu peralatan dijual seharga 31.000. Dimana berarti kan loss disposal kan dikurang harga jual. Jadi 28.000 dikurang 31.000 dengan 3.000. Kenapa ini masuknya ke gain on sale? Karena harga jual lebih besar daripada loss on disposal. Dimana nama akunnya berarti cash di debit sebesar 31.000, akumulasi depresiasi sebesar 22.000, gain on sale-nya itu sebesar 3.000, dan nanti equipment seharga 50.000. Karena nilai buahnya lebih kecil dari harga jual, maka perusahaan mengalami keuntungan sebesar 3.000 rupiah. Nah, untuk soal yang kedua, P97A. Di sini tuh suruhnya bagian aset tak berwujud Global Ltd pada tanggal 31 Desember 2016 di bawah ini. Paten biaya 60.000 euro dikurangi amortisasi 6.000. Jadi 54.000. Waralaba yaitu biaya 48.000 dikurangi dengan amortisasi yaitu 19.200, jadinya 28.800, ditambah mereka berdua nih jadi 82.800. Paten tersebut diperoleh pada bulan Januari 2016 dan memiliki masa manfaat 10 tahun. Waralaba tersebut diperoleh pada bulan Januari 2013 dan juga memiliki masa manfaat 10 tahun. Transaksi tunai berikut mungkin telah mempengaruhi aset tak berwujud selama tahun 2017. Nah, ini ada itunya ya, jurnalnya. Transaksinya pada tanggal 2 Januari membayar biaya hukum sebesar 45.000 euro untuk berhasil mempertahankan paten terhadap pelanggaran oleh perusahaan lain. Di bulan Januari sampai Juni mengembangkan produk baru yang mengeluarkan biaya penelitian sebesar 100.000 euro dan biaya pengembangan sebesar 68.000 euro sebelum kelayakan teknologi. Paten diberikan untuk produk tersebut pada
tanggal 1 Juli. Masa manfaatnya dengan masa berlaku hukumnya yaitu 20 tahun. Nah, September tanggal 1 itu membayar 58.000 euro kepada seorang pemain bertahan berbadan besar untuk tampil dalam iklan yang mengiklankan produk perusahaan. Iklan tersebut akan ditayangkan pada bulan September dan Oktober. Nah, terakhir itu Oktober tanggal 1 memperoleh waralaba harga 100.000 euro. Waralaba tersebut memiliki manfaat selama 40 tahun. Nah, instruksinya itu disuruh yang pertama, siapkan jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Yang B, siapkan jurnal untuk mencatat biaya amortisasi tahun 2017. Yang C, siapkan bagian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Oke. Yang pertama itu rekod jurnal entry-nya. Nah, tanggal 2 Januari yang pertama itu dia masuknya paten di debit sebesar 45.000 euro dan di cashnya di kredit sebesar 45.000. Kenapa? Karena dia membayar. Asli kalau dia membayar berarti dia mengeluarkan duit. Berarti dia cashnya berkurang. Nah, untuk tanggal Januari Juni dia tuh mengembangkan produk. Berarti maksudnya itu research and development pada cash sama cash. Karena apa? Karena dia memberikan uang sebesar 168.000 euro. Nah, selanjutnya itu tanggal 1 September membayar lagi iklan. Berarti maksudnya kan kita membayar, berarti uang kita berkurang. Advertising expense karena buat bulan itu jadinya langsung masuk ke expense. Advertising expense pada cash sebesar 58.000. Oktober tanggal 1 itu memperoleh waralaba. Waralaba tersebut tidak memiliki manfaat selama 40 tahun. Berarti masuk ke Francis waralaba pada cash sebesar 100.000 rupiah. Nah, yang B itu disuruh siapkan dan mencatat biaya masuk tahun 2017. Nah, caranya itu ini yang 60.000 dikali 1 per 10 ditambah 45.000 dikali 1 per 9. Kenapa? 9 itu dari, pokoknya kalau pertama ini 10 tahun ya. 10 dikurang 1 itu berarti, Masya Allah, aduh. Yang B itu kita sudah record dari 2017 amortization expense. Mana patennya itu cara mendalam amortisasi tahunnya itu 60.000 dikali 1 per 10 tutup kurung ditambah buka kurung lagi 45.000 dikali 1 per 9. 1 per 9 ini dari 10 tahun dikurang 1 sama dengan 9. Ini hasilnya 6.000 ditambah 5.000 sama dengan 11.000. Untuk jurnalnya itu Desember 31 amortization expense pada paten dengan debit 11.000, kredit 11.000. Nah, untuk waralaba Francisnya itu amortisasi tahunnya 48.000 kali 1 per 10 ditambah 100.000 dikali 1 per 40 dikali 3 per 12 sama dengan 4.800 ditambah 625 sama dengan 5.425. Untuk jurnalnya itu ada amortization expense sama purchase sebesar 5.425. Yang C itu kita sudah intangible asset of the statement of financial position on December 31, 2017. Patennya itu cost amortisasi terus 60.000, 60.000 ditambah 45.000 sama dengan 105.000. 6.000 ditambah 11.000 sama dengan 17.000, 105.000 dikurangi 17.000 sama dengan 88.000. Sama Francis juga gitu.
biaya 48.000 ditambah 100.000 sama dengan 148.000. 19.200 ditambah 5.423 sama dengan 24.623. 148.000 dikurang 24.623 sama dengan 123.000. Nah, hak yang paten dan franchise itu ditambahin jadi hasilnya 211.377. Oke, yang 8A. Oke. 8A itu artinya karena perputarannya cepat di Departemen Akuntansi, sejumlah transaksi yang melibatkan aset tak berwujud dicatat secara tidak benar oleh perusahaan Burg pada tahun 2017. 1. Burg mengembangkan proses manufaktur baru yang menimbulkan biaya penelitian sebesar 97.000 euro dan biaya pengembangan sebelum kelayakan teknologi sebesar 50.000 euro. Perusahaan juga membeli paten sebesar 60.000 pada awal Januari. Burg mengkapitalisasi 207.000 euro sebagai biaya paten. Biaya amortisasi paten sebesar 10.350 euro dicatat sebagai masa manfaat 20 tahun. Yang kedua, pada tanggal 1 Juli 2017, Burg membeli sebuah perusahaan kecil dan sebagai hasilnya memperoleh goodwill sebesar 80.000 euro. Burg mencatat amortisasi setengah tahun pada tahun 2017 berdasarkan manfaat 50 tahun, amortisasi sebesar 800 euro. Goodwill tersebut memiliki manfaat yang tidak terbatas. Instruksinya itu siapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi selama tahun 2017. Asumsikan pembukuan belum ditutup untuk tahun 2017. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan. Nah, kesalahannya itu research and development, research itu 97.000, development sebelum Feasibility itu 50.000. Seharusnya masuk sebagai beban expense bukan aset. Jadi koreksi jurnalnya itu research of development dan intangible asset sebesar 147.000. Yang B itu amortisasi paten. Kesalahannya itu paten 60.000 memiliki umur 20 tahun, tapi yang dicatat hanya 10.350. Koreksinya, amortisasi seharusnya 60.000 ini dibagi dengan 20 tahun. Jadi 3.000 per tahun. Jika amortisasi seharusnya 3.000 tetapi dicatat 10.300, maka kelebihannya itu 7.350. Maka jurnal koreksinya akan seperti ini. Nah, aku melihat amortization patent itu sebesar 3.000. Nah, amortization expense patentnya itu 3.000 di kredit. Jika yang dicatat tersesat harus dikoreksi dengan mengurangi akumulasi amortisasi. Jika yang dicatat selalu kecil, maka harus menambah beban amortisasi. Nah, yang C itu goodwill. Goodwill kesalahannya itu goodwill 80.000 diperoleh dari akuisisi perusahaan kecil. Goodwill memiliki umur yang tak terbatas, jadi tidak boleh diamortisasikan. Jadi koreksi jurnalnya itu, nama akunnya accumulated amortization 800 dan amortization expense itu 800 di kredit. Nah, yang terakhir soal 9A. Nah, 9A ini artinya itu Lu Ltd dan Zo Ltd, dua perusahaan dengan ukuran yang hampir sama. Keduanya terlibat dalam pembuatan sepatu roda. Setiap perusahaan mendepresiasi aset pabriknya menggunakan pendekatan garis lurus. Investigasi atas laporan keuangan mereka mengungkapkan informasi tersebut. Dan itu adalah TLTD dan ZLTD. Net income-nya itu $400 Hongkong, sementara ZLTD itu $450.000 Hongkong. Sales revenue $1.240.000 Hongkong LTD, Z-nya $1.110.000. Average total asset $2 juta Hongkong, ZLTD-nya $1.500.000.
LTD average plan asetnya $1.500.000 Hongkong, LTD-nya itu $800.000 Hongkong. Instruksinya itu untuk setiap perusahaan, hitungan perputaran asetnya berdasarkan perhitungan Anda pada bagian A. Berikan komentar tentang efektivitas relatif dengan kedua perusahaan dalam menggunakan aset mereka untuk menghasilkan penjualan dan menghasilkan laba bersih, yaitu hitung masing-masing perusahaan terlebih dahulu. Untuk rumus aset turnover sendiri itu adalah sales revenue dibagi average total. Mana pertama kita menghitung LTD terlebih dahulu, aset turnover-nya itu $1.240.000 dibagi sales revenue kan $1.240.000 dibagi average total itu 2 juta. Sesuai soal ya, sama dengan 0,62 mampu menghasilkan $0,62 dalam bentuk penjualan. Sementara ZOE LTD aset turnover sama dengan $1.110.000 dibagi 1.500 sama dengan 0,74. ZOE LTD mampu menghasilkan $0,74 dalam bentuk penjualan. Nah, yang ke B itu menganalisis efektivitas penggunaan. ZOE LTD memiliki aset turnover yang lebih tinggi, artinya ZOE LTD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan LUA LTD. Di mana LUA LTD ini memiliki net income sebesar $400.000 Hongkong, sementara ZOE LTD itu $450.000 Hongkong. Aset turnover-nya LUA LTD 0,62, sedangkan ZOE LTD 0,74. Lalu melihat dari net income dari masing-masing perusahaan, ZOE LTD memiliki lebih unggul untuk kedua aspek, net income yang lebih besar dan efisien aset yang lebih gede. Ini ya. Jadi tuh net income-nya itu lebih gede nih, 450.000 dengan penghasilannya itu 0,74 penjualan. Jadi yang lebih baik itu ZOE LTD. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah dan kurang sempurna dalam mempresentasikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.